Melamar kerja itu susah. Jangankan melamar kerja, melamar anaknya Pak Lurah aja susah. Alumni mana? Pesantren X gitu. Wah, berarti nggak bisa kerja dong, bisa aja ngaji aja. Nah, kan gitu kan. Khawatir ya, khawatir juga nanti jangan-jangan kau nikahi anak saya, kau beri makan apa anak saya? Welcome back to Times Podcast bersama saya Amar Ramzi. Di depan saya sudah ada Mas Gofirin, lengkapnya Muhammad Gofirin, Sekretaris Jenderal One Pesantren, One Product Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Mas Gofirin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya panggil Mas saja karena ini masih muda sekali, sekjen kita. Dan Bu Khofifah ini kayaknya tepat sekali naruh di OPOP anak-anak muda. Termasuk kayaknya saya juga bisa diajak Mas. Sangat bisa. Iya. Oke Mas Gofirin, sebagai sekjen One Pesantren, One Product Jawa Timur, boleh diceritain Mas, kenapa sih harus ada One Pesantren, One Product? Iya, potensi pesantren di Jawa Timur luar biasa. Di Jawa Timur ini ada 6.000 jumlah pondok pesantrennya. 6.000 ya? 6.000. Satu pesantren itu bisa dihuni oleh 15.000 santri. Kita bisa bayangkan berapa juta anak-anak muda kita yang berada di pesantren. Ini sebuah potensi yang tentu tidak boleh kita biarkan. Apalagi pesantren yang jumlahnya 6.000 ini tersebar. Ada yang di tepi pantai, ada yang di lereng gunung dan dimanapun. Sehingga mereka punya potensi kedaerahan masing-masing yang bisa kita angkat untuk dikonsumsi oleh baik konsumen lokal, nasional, bahkan internasional. Kesejahteraan masyarakat ini kan menjadi sebuah prioritas utama dari pemerintah provinsi. Maka dengan adanya OPOP kita ingin kesejahteraan masyarakat ini meningkat. Kemudian motornya siapa? Berangkat dari latar belakang tadi, kita ingin motornya adalah pondok pesantren. Di situ ada santrinya, ada pengelola pondok pesantrennya, dan ada alumninya. Setiap tahun berapa ribu alumni yang berhasil diwisuda oleh sebuah pesantren. Maka kalau ini kita angkat potensinya, para alumni bersatu dalam sebuah gerakan ekonomi yang nyata, saya kira insya Allah masyarakat Jawa Timur akan lebih sejahtera. Artinya pergerakan ekonomi juga bisa dimulai dari pesantren Mas. Betul. Demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Nah sejauh ini Mas, sudah berapa anggota dari OPOP ini? Semua ingin menjadi anggota, namun demikian kita cukup selektif agar tidak asal anggota saja. Maka kita memang punya progres, punya aturan atau punya tahapan jumlah yang kita terima setiap tahunnya. Di tahun 2019 pesantren yang kita terima 150 ya. Tahun kemarin. Tahun 2020 200. Tahun ini kita sedang opening rekrutmen untuk nambah 200 lagi. Harapannya 5 tahun kepemimpinan Ibu Khofifah akan terjaring 1.000 pesantren yang akan menghasilkan 1.000 produk minimal. Saya sebut minimal karena ada satu pesantren yang sudah asik dengan dunia bisnis, itu bisa menciptakan lebih dari satu produk. Oh gitu ya. One pesantren, one product. Kalau dari namanya identik satu pesantren, satu minimalnya. Itu minimal. Ternyata ada yang bisa lebih. Ada. Kita coba sebut pesantren Sidogiri yang punya air minum santri. Oh itu ya. Kemudian sudah cukup terkenal ya. Ada minimarket namanya Basmala. Ya. Ada sektor keuangannya namanya BMT Sidogiri. Nah, ini artinya dari 3 sektor, baik sektor real, sektor moneter, dan sektor jasa ada di satu pesantren. Inilah yang kemudian cukup membanggakan dan harus dikloning oleh pesantren lain. Di Tapal Kuda ribuan pesantren di sana. Betul. Di pesantren-pesantren daerah utara misalnya, Sunan Derajat itu penghasil garam, juga punya AMDK, juga bisa membuat kapal. Jadi kalau teman-teman ingin pesan kapal untuk mancing di laut, itu pesannya ke Pondok Pesantren Sunan Derajat. Bisa. Ada gunung yang kemudian itu diambil batunya, diolah menjadi powder, jadi bubuk batu. Ada yang golongan dolomit untuk bahan baku kosmetik dan lain sebagainya. Potensi ini kadang tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mengira pesantren itu hanya tempat menimba ilmu agama saja, ngaji saja kan. Ini memang tidak salah.
Di awalnya zaman gitu. pra-kemerdekaan dan sampai di zaman revolusi, pesantren memang diposisikan di institusi lembaga yang ngaji fokus di bidang agama saja. Kalau bahasa pesantren disebut tafakuh fiddin, hanya belajar tentang agama saja. Namun sebenarnya lebih dari itu. Bagaimana Rasulullah sendiri kan juga mengajarkan masjid bukan hanya tempat sholat, menjadi sentra umat, kegiatan masyarakat. Nah, kita ingin perekonomian juga disentrakan di pesantren. Salah satunya bagaimana agar para santri juga dibekali ilmu ekonomi, dibekali jiwa kewirausahaan, agar ketika nanti dia di dalam pesantren 3 tahun ketika lulus ada bekal. Karena faktanya alumni pesantren tidak semua jadi kiai. Betul. Ini nih. Nggak harus anak pesantren jadi kiai Pak ya. Ada yang bisa jadi pebisnis. Itu dia. Tidak semua alumni pesantren jadi guru ngaji, jadi dai. Kan begitu. Kadang-kadang juga mereka dihadapkan pada satu kenyataan. Melamar kerja itu susah. Jangankan melamar kerja, melamar anaknya Pak Lurah aja susah. Itu yang belum karena saya juga. Pak Lurahnya selalu tanya, Mas. Alumni mana? Pesantren X gitu. Wah, berarti nggak bisa kerja dong, bisa ngaji aja. Nah, kan gitu kan. Khawatir juga nanti jangan-jangan kau nikahi anak saya, kau beri makan apa anak saya. Nah, ini yang kemudian kita ingin kikis paradigma ini sehingga melalui program One Pesantren One Product, secara nama memang orang kemudian memposisikan ini urusannya dengan produk. Padahal tidak hanya produk. Tidak sebatas hanya menciptakan produk. Bukan. Kalau berbicara dengan santrinya, maka kita ingin jiwa wirausahanya. Maka ada pelatihan, ada pendampingan, ada pembimbingan untuk memberikan ilmu baru kepada santri. Bahwa tidak hanya ngaji tentang agama, tapi juga ngaji tentang wirausaha. Luar biasa. Kebetulan saya juga anak pesantren, alumni pesantren. Ternyata sekarang host. Iya. Kemudian Mas, tadi kan produknya disebutkan cukup beragam ya. Iya. Kalau ini apa secara persentase itu mayoritas produknya apa aja tuh? Mamin ya. Mamin ya. Mamin. Kalau bicara mayoritas ya. Artinya kalau kita ranking di situ ada mamin, ada teknologi IT, kemudian ada juga misalnya produk-produk jasa, produk perkebunan, pertanian dan sebagainya. Maka ranking nomor 1 pasti masih dipegang oleh mamin, makanan minuman. Namun kalau kita lihat di bidang IT, anak-anak pesantren yang kreatif, inovatif menciptakan produk software, produk digital, marketing dan sebagainya saat ini sudah banyak. Kalau kita lihat ya, Opop sendiri itu sudah punya aplikasi marketplace namanya Opop Mart. Menarik ini, nanti kita bahas lagi. Lanjut. Di Opop Mart itu kita bisa temukan semua produk yang dijual oleh pesantren. Oh gitu. Nah, jadi ada wadahnya ya. Ada wadahnya. Siapa yang meng-create aplikasi itu? Anak pesantren. Opop Mart. Kalau kita lihat sekarang musimnya ojek online. Banyak pilihan, kita bisa naikin ojek yang berbasis platform aplikasi online. Anak pesantren tidak mau ketinggalan. Ada NU online, Nujek. Itu juga terkenal lah di Jawa Timur ya. Nujek ya kan. Ada juga kita punya kalau motor sekarang bergeser ke motor listrik. Anak pesantren juga punya motor listrik. Nah, inilah yang kemudian hal-hal potensi-potensi pesantren yang selama ini dipinggirkan, ini mau kita naikkan, mau kita expose bahwa pesantren tidak kalah dengan non pesantren, bahkan insya Allah lebih. Karena kalau kita berbicara kekuatan emosional, pesantren ini di samping punya captive market yang jelas, santrinya jelas, wali santrinya jelas, alumninya jelas, ada kekuatan hubungan emosional yang tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Apa itu? Antara kita sebagai santri dengan kiai. Bagaimana tawaduknya kita sebagai santri kepada para kiai. Begitu kiai matur, ini adalah produk bagus, silakan dikonsumsi. Di samping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk beramal kepada pesantren. Insya Allah tergerak untuk mengkonsumsinya, kan begitu. Nah, inilah yang kita angkat, bahwa Jawa Timur berharap melalui program OPO, pertama yang ingin kita capai, kesejahteraan masyarakat meningkat.
Lalu bagaimana caranya? Kita berdayakan 3 pilarnya. Siapa itu? Santri. Kita sebut santripreneur. Santripreneur. Yang kedua, pesantrennya, institusinya. Kita sebut pesantrenpreneur. Yang ketiga siapa? Alumninya. Kita sebut sosiopreneur. Dari ketiga pilar ini yang kita berdayakan, impact-nya, dampaknya kita berharap meluas ke masyarakat. Sosial Ya. Konkretnya gimana? Satu contoh. Pesantren ini dengan pola pemberdayaannya, kemudian salah satu yang dilakukan adalah beternak kambing. Kalau konsepnya tidak pemberdayaan masyarakat, pasti pesantren itu ternak-ternak sendiri, dijual-jual sendiri, dinikmati sendiri. Tapi dengan konsep pemberdayaan masyarakat, pesantren yang sudah cukup profesional mengelola, tahu ilmunya, tahu cari modalnya, tahu jualnya kemana, tahu hitung-hitungannya, laporan keuangannya, maka dia harus memberdayakan masyarakat sekitarnya. Dia undang masyarakat, dia ajak masyarakat dalam 2 hal. Pertama, masyarakat diajak untuk crowdfunding. Mereka ikut modal ya? Ikut modal boleh dong. Ya kan? Ya, satu pasang misalnya 25 juta. Dapat satu pasang domba yang induan. Nah, ikut dong crowdfunding. Sekian bulan ada hasil dibagi. Mungkin juga yang kedua, kambingnya disiapkan pesantren yang mengelola masyarakat. Satu rumah, satu pasang. Satu rumah, satu pasang. Di daerah-daerah yang masih memungkinkan suasananya, hal itu sangat berpotensi. Mereka diberi satu pasang kambing, diternakkan, sekian bulan ada hasil, disetorkan ke pesantren. Itu kalau di bidang peternakan. Di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang handicraft, fashion, semua bisa memungkinkan hal seperti itu terjadi. Nah, kita ingin OPOP betul-betul menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, penggerak pemberdayaan umat melalui pondok pesantren. Nah, inilah yang kemudian kita berharap alumni juga punya peran penting. Jadi alumni nggak lepas gitu aja. Lepas itu aja. Alumni punya peran penting. Dengan pola pemberdayaan yang kita lakukan, yang fresh graduate, katakan baru lulus dari pesantren, dia bingung mau kemana, daftar ke OPOP. Kita punya program pelatihan yang didukung oleh Dinas Tenaga Kerja. Satu kelompok 16 peserta. Kita pastikan 16 peserta itu adalah alumni pesantren. Peminatan mereka apa? Broadcast ada, pertanian ada, dan seterusnya. Kita punya BLK yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Maka kita akan didik 16 satu kelas itu sesuai dengan peminatannya. Taruhlah misalnya dia minat di bidang kuliner, maka dia akan diajari tentang kuliner, cara masak benar, cara masak, menghasilkan produk, pengemasan dan seterusnya, sampai kemudian dia lulus. Setelah 30 hari tidak boleh pulang, dilatih, dididik untuk menjadi ahli kuliner, maka harapannya keluar dia bisa menjadi entrepreneur di bidang kuliner, pengusaha kuliner. Maka kalau saya berdoa dan berharap, katakan kita tahun ini 2021 melatih, mendidik 100 alumni pesantren. Kemudian 100 ini lulus dari pendidikan itu selama 1 bulan. Kita dampingi, kita latih, menjelma menjadi seorang pengusaha sukses. 1 alumni berhasil merekrut 10 tenaga kerja, maka 100 alumni sudah bisa merekrut 1000 tenaga kerja. Ini impact yang kemudian mungkin di luar ekspektasi orang, bahwa dikira OPOP itu hanya intinya satu pesantren, satu produk, padahal lebih dari itu, luas. Nah, saya ingin di Jawa Timur yang alumninya ini luar biasa. Walaupun kadang-kadang alumni pesantren itu kan orang yang rendah hati ya. Betul. Jadi nggak mau aneh-aneh lah. Tawadu aja. Nggak mau tampil, nggak mau aneh gitu ya. Padahal kalau kita mau angkat mereka, kita dorong mereka, luar biasa. Potensinya sangat bagus. Nah, inilah mudah-mudahan dengan OPOP betul-betul santri, pesantren dan alumninya bisa berdaya dan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Amin. Jadi ini dari link and match. Jadi dari pesantren, terus ada juga nanti setelah lulus
dibina lagi di BLK dan melahirkan orang-orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Nah kalau untuk pesantren yang mau gabung di OPOP nih Mas, itu pemerintah yang datang atau mereka yang mendaftarkan diri? Ya, jadi dua-duanya bisa. Oh, Iya. Kemana mendaftarkannya? Ke Kemenak. Kemenak. Ya, Kemenak mana? Kabupaten kota. Jadi tim OPOP memang secara kolaboratif dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kita berharap yang ikut OPOP adalah pesantren yang sudah terdaftar di Kemenak. Karena dari 6.000 pesantren yang saya sebutkan tadi, 1.400-nya itu belum terdaftar di Kemenak. Baru 4.600. Kenapa belum terdaftar? Ya masih proses. Maka saya berharap melalui podcast ini teman-teman pesantren, para kiai yang pesantrennya belum terdaftar, monggo segera daftar di Kementerian Agama. Nanti pendaftaran OPOP juga disentralkan di Kementerian Agama, kantor-kantor Kemenak. Kalau dulu orang nyebutnya Depak ya, masih zaman departemen. Sekarang kan kementerian ya. Jadi Kemenak Kabupaten Kota. Ada 38 Kemenak di Jawa Timur ini. Silakan datang dan temui kasih PD Pontren, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Silakan datang langsung ke sana dan mengajukan diri untuk daftar sebagai peserta OPOP. Atau yang kedua, Kemenak kita harapkan juga aktif untuk menyisir pesantren-pesantren mana yang sudah terdaftar di Kemenak dan memiliki rintisan usaha. Ini syarat kedua. Selain syarat pertama tadi adalah terdaftar di Kemenak, yang kedua punya usaha. Apapun usahanya, tidak harus besar. Rintisan boleh, startup boleh. Yang penting ada usahanya di bidang apapun, mau sektor jasa, dagang maupun manufacturing, silakan saja. Nah, seketika itu didata oleh Kemenak Kabupaten, akan disetorkan kepada Kemenak Provinsi. Nah, maka data dari Kemenak Provinsi inilah yang menjadi acuan kami tim OPOP untuk verifikasi lebih lanjut dan menetapkan pesantren tersebut sebagai peserta OPOP. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan alumni? Alumni kita berharap daftarnya itu harus disertai dengan surat keterangan atau rekomendasi dari ikatan alumninya. Contoh ya, saya alumni Lirboyo misalnya. Kemudian saya ingin mendaftarkan diri sebagai peserta OPOP, maka saya harus mendapatkan surat keterangan dari ikatan alumni bahwa saya memang alumni dan akan surat keterangan itu digunakan untuk mendaftar sebagai peserta OPOP. Nah, ini untuk mengantisipasi kita kita tidak hendaki ya, tapi kan kemungkinan itu bisa saja terjadi. Si A bukan alumni, ketika ada program OPOP dengan segala fasilitasnya mengaku-ngaku alumni ya. Nah, bagaimana cara daftar untuk alumni? Saya kira tidak perlu ke Kemenak, langsung saja kunjungi website OPOP. Ya, opop.jatimprof.go.id. Jadi opop.jatimprof.go.id. Nanti di situ langsung masuk dan ada di halaman terdepan itu ada daftar di sini. Klik saja, isi database, nanti akan kita pantau di sana. Nah, kalau sudah terdaftar sebagai peserta OPOP, tentu akan mendapatkan banyak fasilitasi, termasuk pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan. Akses permodalan. Iya. Mungkin yang banyak orang belum tahu nih, dan jadi pengen karena ada akses permodalan. Biasanya orang-orang, aduh nanti dilatih toh, nanti permodalan saya gimana? Karena saya nggak punya modal awalnya. Jadi jangan khawatir karena ada akses permodalan. Ya, akses permodalan selalu kita siapkan. Kita selalu bermitra dengan dunia perbankan dan juga kewajiban pemerintah untuk menstimulus modal dengan hibah. Di pesantren sendiri kita sudah siapkan skema itu. Kita memang tidak mendorong semuanya berlomba-lomba mencari hibah ya. Betul. Karena kalau saya menerjemahkan, hibah itu adalah untuk pengusaha kelas sekolah dasar. Jadi pengusaha-pengusaha yang masih di level dasar itu memang butuh dikasih hibah. Okay. Tapi kalau sudah naik kelas, maka janganlah masih berebut hibah. Okay. Apa yang harus dilakukan oleh kelas menengah misalnya, pengusaha di kelas ini? Maka di kelas ini sudah harus mulai menjalin kerjasama dengan bukan hanya pemerintah dan hibah, jadi tapi dengan gerak nyari ke swasta atau gimana? Termasuk crowdfunding Tadi. termasuk pembiayaan dengan perbankan. Okay. Maka ketika orang itu sudah berhubungan dengan bank,
dan dia memang konditnya bagus, maka sudah dipastikan usahanya jalan, bankable, administrasinya tertib, rapi, laporan keuangan tersedia, kan begitu. Tapi kalau masih mengharapkan hibah ya tidak apa-apa. Cuman itu kan sebagai stimulus saja. Makanya kita istilahkan kalau ada hibah, bantuan ke modal itu sebagai stimulus keuangan saja, stimulus permodalan saja. Tapi tidak kemudian berharap itu semua. Namun demikian Pemprov Jawa Timur tetap menyiapkan skema itu untuk memberikan stimulus kepada pesantren dan kepada alumni yang ingin kemudian secara permodalan dia menjadi kuat. Baik. Artinya ada juga level-level supaya para peserta ini nggak melulu untuk mengharap hibah, tapi juga gimana caranya berdikari benar-benar. Ada level-level pengusaha tadi. Baik Mas. Kemudian sejauh mana Mas market dari produk OPOP? Apakah sudah ada yang tembus ke luar Jatim atau bahkan luar negeri? Ya, luar Jatim sudah. Secara nasional kita sudah bisa dibilang berhasil. Skala internasional sedang kita galang. Bagaimana teman-teman pesantren itu bahasa mereka kalau kita tanya sudah ekspor belum? Sudah. Kemana? Ke Arab Saudi. Gimana caranya? Titip. Titip sama alumni atau siapa lah. Atau yang lagi umroh gitu kan. Dan dia bilang udah ekspor itu. Nah ini kadang-kadang kan setidaknya udah melek itulah ya. Iya, artinya cita-cita ada. Hanya karena akses dan kemudian ilmunya belum sampai ke sana, maka mereka tentu menjadi kewajiban kita untuk membina. Pada saat penyelenggaraan OPOP Expo kemarin di bulan Desember 2020 di penghujung tahun, Ibu Hovifah meresmikan melaunching sebuah aplikasi namanya OPOP Mart. Sekaligus Ketua OPOP Jawa Timur Bapak Sekda Provinsi Pak Heru Cahyono teken MOU dengan 9 negara yang kita punya diaspora di sana. Yang kemarin ditayangkan secara virtual itu ada negara Turki, kebetulan Mas Haikal itu adalah salah satu diaspora Indonesia di Turki. Kemudian ada Profesor Najib dari Malaysia. Keduanya teken MOU di hadapan hadirin dan secara virtual mereka menyaksikan dari negara masing-masing. Ini adalah satu ikhtiar kita agar ekspor ini benar-benar terjadi dan legal ya. Artinya memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau sekarang ini ada produk pesantren yang nyampe di Jepang, nyampe di Australia, nyampe di itu suatu hal yang memang sangat memungkinkan. Bagaimana kita bicara organisasi NU misalnya. Nahdlatul Ulama itu punya PCI NU. Punya kantor pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama di berbagai negara. Nah, ini kan sangat memungkinkan ya ketika ada mahasiswa asal Indonesia kembali ke tempat belajar mereka membawa produk dari Indonesia, atau justru mereka kangen pecel, sambal pecel gitu kan. Bisa mereka kangen sambal terasi, mereka bawa. Jadi marketnya ada sebetulnya. Dan ketika ditanya udah nyampe negara mana saja, dia cerita itu. Gimana caranya di TP. Baik. Ada OPOP Mart juga tadi Mas. Iya. Artinya semacam ini ya, platform jual beli online yang sudah ada. Kita nggak apa lah sebutkan, ada Tokped, ada Shopee dan sebagainya. Kenapa Mas nggak berpikiran untuk, atau mungkin sudah kepikiran tapi mau ada ini semacam kolaborasi lah. Jadi kita nggak usah bikin platform baru tapi kita kolaborasi aja. Itu gimana Mas? 2019 Ibu Gubernur sudah teken MOU dengan 5 platform marketplace online yang paling besar di Indonesia. Dan itu sudah jalan. Artinya memang secara kolaboratif kita sudah lakukan, ya. Tetapi secara identitas kita ingin dong ada punya juga sendiri yang kemudian secara eksklusif berharap bahwa pesantren mengusung dari pesantren untuk Indonesia. Dari pesantren untuk Indonesia. Ini yang kita harapkan melalui marketplace online tadi. Nah, teman-teman di OPOP Mart itu berharap tahun 2021 ini akan tembus 500.000 downloader. Ya. Yang ini sekarang ini mungkin baru 1000-an sekian lah ya, tapi 500.000 downloader itu menjadi sebuah target teman-teman pengelola OPOP Mart online ini agar produk pesantren itu semakin dikenal oleh masyarakat. Dampaknya itu bukan hanya sekedar dampak ekonomi, dampaknya bukan hanya sekedar benefit profit, bukan. Tetapi dampaknya adalah ketika 500.000 orang itu download, termasuk yang menyaksikan acara ini,
saya berharap juga berkenan untuk mengunjungi Play Store, kemudian cari Opop Mart dan install aplikasinya. Maka setidaknya stigma masyarakat terhadap pesantren sudah mulai berubah. Bahwa ternyata masyarakat, bahwa pesantren itu bukan hanya sekedar ngajar ngaji. Tidak ada lagi keraguan bagi orang tua untuk memondokkan putra-putrinya. Karena memang stigma itu tidak salah ya. Di zaman era-era sebelumnya pesantren memang seperti itu. Dan niat orang tua memondokkan ya memang seperti itu supaya anaknya ahli agama. Itu. Tetapi faktanya kan problem itu muncul ketika pasca sekolah, pasca mondok. Mereka kemudian profesinya apa? Nah, ini yang kemudian kita ingin hiasi, warnai bahwa pendidikan pesantren juga bisa menghasilkan produk. Nah, wirausaha itu menjadi salah satu jalan utama untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur ya. Karena di Jawa Timur sendiri ketika kita bicara kesejahteraan masyarakat, pesantren dengan segala potensinya ini menjadi potensi penyumbang terbesar untuk Jawa Timur. Potensi itu. Iya, karena dengan jutaan santri, ribuan pesantren, jutaan alumni, jutaan wali santri, ini kan sebuah potensi. Angkanya jelas lah ada. Angkanya jelas. Iya, tinggal dimaksimalkan. Betul. Belum lagi hubungan bilateral antar pesantren. Bilateral. Ini keren nih. Nanti ada multilateral juga. Kalau jadi Kemlu. Ada pesantren di lereng gunung. Iya, menarik. Penghasil hasil-hasil perkebunan. Ada pesantren di tepi pantai. Dia penghasil katakan hasil laut, garam dan sebagainya. Ini kalau saling subsidi silang, saling transaksi silang, cross transaction, maka antar pesantren saja saya yakin ini sudah bisa terpenuhi. Nah, ini sebuah kekuatan bisnis yang kemudian menjadi sebuah potensi tersendiri bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Melalui kegiatan-kegiatan pemasaran, ada Opop Mart, baik yang konvensional, ada Opop Store maksud saya, ada toko-toko di konven, ada juga Opop Mart online, ada juga pameran Opop Expo. Ada juga misi dagang, iya kan? Ada juga kegiatan pameran-pameran lainnya yang diselenggarakan reguler setiap saat dan semua perangkat daerah itu mendukung adanya Opop. Satu lagi yang ingin saya ceritakan bahwa Opop ini tidak kondirian karena mengusung konsep pentahelix collaboration. Gimana tuh Mas? Pentahelix itu 5 kan? Betul. Ada 5 komponen yang akan bersama-sama membesarkan Opop. Pertama A, kedua B, ketiga C, keempat G, kelima M. Jadi kalau kita memudahkan mengingat A, B, C, G, M. A, B, C, G, M dan A, B, C, D, E. A, B, C, G, M. A-nya akademisi. Maka kita gandeng beberapa kampus, perguruan tinggi, kampus yang peduli terhadap wirausaha, peduli terhadap pesantren, peduli terhadap pemberdayaan masyarakat. Yang B, bisnis. Kita gandeng badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, BUMN, BUMD, BUMS. Kita ajak mereka bersama-sama untuk membesarkan Opop dengan segala fasilitas mereka yang dipunya, apakah itu bersifat transaksional ataukah corporate social responsibility-nya atau hal-hal lainnya lah yang bisa dikerjasamakan. Yang ketiga C, community, komunitas. Ada komunitas alumni pesantren, ada komunitas pengusaha muda, ada komunitas pengusaha santri, ada komunitas mobil apa begitu. Banyak sekali sekarang komunitas. Apalagi sekarang hobi sepeda aja jadi komunitas. Komunitas kan? Luar biasa. Nah, ini kita gandeng, kita ajak bersama-sama untuk membesarkan Opop. Berbasis komunitas inilah saya yakin produk-produk Opop bisa lebih mudah untuk dihilirisasi. Yang keempat adalah G, government. Maka pemerintah harus hadir di sini. Pemerintah harus benar-benar memberdayakan potensinya di masing-masing perangkat daerah. Ada dinas koperasi dan UKM sebagai leading sektor, ada dinas kominfo untuk mempublikasi dan mempromosikan,
ada dinas perindak, dinas perkebunan, pertanian, perikanan, pendidikan, budaya pariwisata, dan yang lain-lain. Mereka berjibaku di proses untuk benar-benar mewujudkan cita-cita besar OPOP. Government hadir dengan sepenuh kekuatan untuk membesarkan OPOP melalui Gubernur Jawa Timur Bunda Khofifah dan juga Mas Emil Dardak benar-benar ingin OPOP ini bisa menjadi ikonik Jawa Timur untuk proses pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang yang terakhir menurut saya M ini tidak jauh dari kita. Media. Media wajib ikut membesarkan OPOP. Media harus hadir menjadi sarana, menjadi wadah untuk mentransformasi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dari OPOP dan hal-hal yang ingin diberikan oleh OPOP kepada masyarakat, terutama pesantren. Melalui media, saya ingin tidak ada lagi pesantren yang tidak tahu OPOP. Melalui media, saya ingin tidak ada masyarakat yang tidak mengerti informasi tentang OPOP. Melalui media, saya berharap benar bahwa OPOP benar-benar bisa diterima lahir batin oleh masyarakat, oleh pesantren pada khususnya, menjadi sebuah gerakan Jawa Timur untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ini peran media sangat sentral. Karena apa? Di awal OPOP banyak sekali aspirasi yang disampaikan ke kami. Kami kok belum tahu ya bahwa ada OPOP. Kami pesantren di Madura, kami pesantren di Jember, kami pesantren di Banyuwangi, kami pesantren bahkan di Surabaya sendiri. Ini kami belum tahu kalau ada OPOP. Ini kan konyol ya. Nah, media, ayo bersama-sama. Saya bangga sekali hadir di studio ini untuk bisa berkolaborasi dengan Times Indonesia 1 tahun ke depan di 2021. Mari kita giatkan informasi-informasi. Times Indonesia menjadi sarana publikasi dan promosi OPOP, One Pesantren One Product. Siap. Makasih banyak Mas Khofirin atas waktunya untuk hadir di Times Podcast. Support terus produk pesantren, support terus produk lokal Jawa Timur bersama saya Amar Ramzi dan Mas Khofirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.